pikir bahwa memang Yesus itu betul adalah Tuhan dan Juru Selamat. Udah nggak ada yang lain lagi, udah. Ya. Coba dulu Bang Agus ceritakan kepada kita, kenapa Abang jadi mualaf dan sudah berapa tahun Abang jadi mualaf? Saya mualaf itu 2015, ikut istri ya, ikut istri. Abang asli mana Bang? Terus, Bang Agus asli mana? kalau saya asli NTT dari kecil, dari keluarga besar itu semuanya Kristen. Setelah saya menikah dengan istri saya orang Semarang ini, ya saya ijab kabul, surat-surat lengkap semua. Ada suatu perasaan kosong ya dalam hidup saya ini, hampa begitu. Kadang ya saya sendiri juga tidak paham kenapa. Saya selalu belajar tentang Islam tapi tidak bisa nyambung dengan hati kecil saya, tidak bisa. Akhirnya dengan diam-diam saya menghubungi pendeta GPIB. Secara diam-diam saya juga ibadah ya, tanpa sepengetahuan istri. Jadi kalau dari pendeta menyarankan untuk saya baptis lagi, baptis ulang kedua. Jadi saya katakan di sini, Bang Fendi, bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Allah. Sudah tidak ada yang lain lagi, dah. Itu sudah final, sudah. Oke. Saya sampai saat ini juga saya tidak kasih tahu istri ya, karena dengan diam-diam. Mungkin kalau dia tahu, saya kurang tahu rumah tangga kami ini mungkin entah dibawa kemana, karena dia sudah ancam, dia sudah janji bahwa kalau memang saya balik ke Kristen, selesai, rumah tangga kita selesai. Jadi saya pertaruhkan itu. Jadi sih dengan diam-diam saya juga cari solusi ke Bapak Pendeta, menanyakan solusinya bagaimana. Cuma Bapak Pendeta bilang ya udah serahkan semua ke Tuhan. Ya. Nah, sebelum Bang Nabiro ngomong ya, saya tadi sore ceritakan Bang, saya live juga tadi sore sambil olahraga ya. Saya katakan apa? Saya ingin selain Tuhan Yesus ya, saya ingin menjadi contoh bagi orang-orang Kristen. Memang ikut Yesus itu tidak mudah, tidak gampang. Ketika kita takut kehilangan nyawa, kita akan kehilangan nyawa. Ketika takut kehilangan harta, kita akan kehilangan harta. Ketika kita takut kehilangan keluarga, kita pasti akan kehilangan itu semua. Tapi ketika kita takut kehilangan iman kita, harta kita itu akan kita dapatkan. Ketika kita takut kehilangan Yesus karena perempuan, karena rumah tangga, kita akan dapatkan kembali itu semua. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada pemulihan, Pak Agus. Saya alami Pak Agus, bagaimana saya luar biasa ya, ditinggalkan gara-gara saya murtad, menikah lagi. Gara-gara saya murtad, saya tidak bisa pulang ke Aceh, ke rumah. Saya tidak bertemu dengan orang tua, dengan mama saya sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun Pak Agus. Tapi Tuhan pulihkan keadaan saya. Tuhan pulihkan semua. Jadi saran saya kepada Bang Agus, kalau Bang Agus minta petunjuk kepada kita ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan. Maka Yesus berkata, "Ana tariq ilal jannah." Aku adalah jalan menuju ke surga. Jadi Bang. Kita semua orang Kristen tidak pernah lagi meminta jalan, tidak pernah lagi minta ditunjuki jalan. Kita beribadah hari Minggu, kita beribadah rumah tangga, ibadah kaum pria, ibadah kaum bapak-bapak. Tidak pernah kita meminta jalan. Tuhan tunjukkan kami jalan yang benar. Tidak pernah lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan. Bahkan kita orang Kristen tidak pernah lagi meminta Tuhan. Sebagaimana ini sering sekali disampaikan oleh Kak Sofi ya. Al-Hayat. Al-Hayat sering sekali bilang, orang Kristen tidak pernah lagi meminta Tuhan, jauhi kami dari api neraka. Tuhan, mampukan kami untuk masuk surga. Enggak pernah kita meminta. Tuhan, jauhi kami dari siksa kubur. Enggak pernah kita meminta. Kenapa? Karena orang Kristen tidak akan mengalami siksa kubur dan orang Kristen tidak akan mengalami neraka. Dan orang Kristen pun tidak pernah meminta supaya dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena surga sudah diberikan. Tapi bagaimana orang Kristen itu hidup
kudus di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan selama kita masih di dunia ini. Jangan berkubang dalam dosa, jangan main-main dengan dosa. Tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Maka semua itu akan ditambahkan. Sebagaimana saya katakan tadi, ketika kita takut kehilangan harta, takut kehilangan nyawa, kita akan kehilangan. Dan untuk apa kita memiliki semuanya, Bang? Kita memiliki keluarga yang utuh, istri, kita punya harta yang banyak, tapi kita kehilangan nyawa, tapi kita kehilangan keselamatan. Kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi keselamatan tidak kita miliki, keselamatan tidak kita dapatkan. Untuk apa itu semuanya? Jadi Bang, jangan takut terhadap Dia yang mampu membunuh, yang mampu membinasakanmu, menghilangkan nyawamu, tapi takutlah kepada Dia yang bukan saja mampu membunuh, membinasakan, tapi mampu segala-galanya tepat kepada kita. Dia mampu memasukkan kita ke neraka. Itu yang harus kita takutkan. Kita takut kepada Tuhan. Jadi kembalilah kepada jalan yang benar. Apa yang sudah keputusan Abang itu sudah sangat tepat sekali. Jangan memikirkan hal-hal yang lain. Doakan istri, kasihi istri, supaya istri Bang Agus bisa melihat pribadi yang Bang Agus itu pribadi yang lemah lembut, pribadi yang bisa mengasihi, pribadi yang mengampuni. Dan suatu saat tergenapi firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan bertobat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Itu dari saya Bang Agus ya. Jadi Bang Agus sudah memiliki semuanya, jangan takut kehilangan. Tuhan akan gantikan nantinya Bang. Itu janji Tuhan. Siapa? Ya. Dan ketika kita kembali ke jalan yang benar, jangan Abang pikir dunia akan tinggal diam. Dunia akan terus mencari kesalahan Abang. Dunia akan terus mencari cara bagaimana Abang dilemahkan. Jadi ada konsekuensi nanti yang akan kita dapatkan ketika kita meninggalkan dunia. Seluruh isi dunia membenci kita ketika kita meninggalkan dunia. Siap. Itu dari saya Bang Agus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bang Nabirong. Iya. Mantap Bang. Jadi berapa lama Bang di sana Bang, di seberang? Di Semarang. Iya di setelah berapa lama Bang sudah? Dari 2015. Dari 2015. Oke, berarti udah sekitar berapa, hampir 10 tahun ya? Sudah sama dengan saya, 10 tahun. lebih. 10 tahun ya, kurang lebih ya, 2015. Saya selalu ikut roomnya Bang Pendi, karena memang dulu saya juga dari militer ya, pernah ke Aceh, jadi saya selalu ikut nonton. Jadi saya memang berat mempertimbangkan ini Bang. Kadang mau ambil keputusan ini berat sekali. Jadi kata Bang Pendi, saya pertaruhkan semuanya. Yes. Tidak apa-apa. Amin. Jadi Abang banyak berdoa, tanya Tuhan apa yang harus Abang lakukan. Siap. Setiap Abang kan masih bersama istri dan anak ya, kalau tidak salah ya. Ya. Siap. Jadi kalau ibaratnya Abang ini mau tidur ya, ketika istri sudah tidur, Abang mungkin nggak usah tumpang tangan di kepala, atau boleh Abang pegang punggungnya, atau Abang pegang tangannya. Abang doakan, Tuhan aku mau selalu bersama dia. Tuhan aku tidak mau meninggalkannya, tetapi bawa dan selamatkan dia bersama dengan aku Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan memperkenalkan orang ini kepadamu, tetapi gitu contohnya. Abang doakan tiap malam. Abang doakan tiap malam ketika tidur. Nggak usah dia tahu, tetapi abang doakan dengan kasih. Di dalam hati abang doakan. Abang tumpangkan tangan abang ke punggungnya mungkin, atau ke tangannya mungkin gitu kan. Kan dia tidak akan curiga dengan itu. Gitu ya. Abang doakan tiap malam supaya nanti istri abang itu tetap Tuhan yang akan jamah. Itu yang paling penting dulu. Setelah abang sudah mau mengenal Yesus, sudah mau kembali kepada Yesus, kan gitu ya. Nah, ini yang paling penting supaya gini ya. Kita juga tidak mau Bang kehancuran dalam keluarga, betul? Ya, betul Bang. Tetapi kita rindu supaya istri mau ikut mengenal Yesus dan bersama dengan kita. Itu yang paling kita rindukan juga gitu. Artinya udahlah, mau berantakan saya sudah siap. Tidak seperti itu juga Pak. Tetapi mari kita bawakan dalam doa, Bapak tetap bergumul. Tidak mungkin saya katakan gini, tidak 5 hari, 10 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Bisa jadi Pak, 20 tahun kemudian dia mau menerima Yesus Pak. Kita tidak tahu. Tetapi Bapak jangan sampai tidak doakan beliau.
ibu ya. Itu yang kita harapkan. Dan percaya apabila satu diselamatkan, seluruh isi rumahnya pasti diselamatkan, itu janji Tuhan. Cuman bagaimana kita meminta kepada Tuhan untuk tetap merengek-rengek kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan hatinya, supaya Tuhan bisa memberikan pelajaran untuk bisa mengenal Dia. Itu yang paling penting, Bapak. Ya. Nah, mengenai tadi Bapak di gereja, ya Bapak ikutin saja pendeta yang Bapak jadi panuti di sana. Kami tidak bisa berkomen dengan itu semua. Yang penting Bapak sudah terima Yesus kembali, ya, dan Bapak beribadat. Tetapi Bapak juga wajib ya gini. Sekali Bapak sudah nyemplung resiko yang besar, jangan main-main, Pak. Artinya gini, jangan lagi suam-suam kuku. Selama ini kan kita hanya mengenal Yesus seperti itu aja. Cuman punya agama aja. Untuk apa kita hanya bertukar agama? Itu tidak penting. Tetapi yang paling penting, ketika kita sudah meninggalkan semuanya, kita harus mengikut dia kayak Bang Pendi. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya mungkin tidak harus menjadi penginjil, tetapi harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Abang sudah ambil resiko itu. Hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, itu yang harus kita Abang ambil, supaya Abang tidak sia-sia, Bang. Apa yang Abang tinggalkan, apa yang Abang korbankan itu tidak menjadi sia-sia. Seperti Bang Pendi sekarang. Dia meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan kampung halamannya. Apakah sia-sia? Tidak. Tuhan pakai dia dengan caranya. Di rumah pun dia dipakai Tuhan. Dengan cara seperti ini pun dia di rumah dipakai Tuhan. Untuk orang lain bisa mengenal Kristus. Itu yang paling penting. Gitu abangku. Tapi ya mudah-mudahan abang lebih bijaksana lagi dengan caranya, Bang. Cara yang abang lakukan pelan-pelan. Abang berdoa minta petunjuk Yesus. Tuhan Yesus bagaimana menghadapi, bagaimana setiap harinya, bagaimana memberikan contoh. Itu yang paling keren, kan? Ya Bang ya. Nah kebetulan nih ada teman kita nih Bang. Mantan juga nih Bang. Sebelah abang itu. Oh, yang kesaksian ini kah? Ya. Iya, coba ada kenalan dulu. Ayo silakan Bang Kiki. Ya, shalom Bang Teddy, Bang Shalom, Bang. Rong, yang suka bikin orang kejang-kejang, Bang Agus Pistol. Shalom. Ya, Shalom. shalom. Aku cuma mau menambahkan Pak ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi Bapak harus yakin Tuhan mengizinkan Bapak untuk meninggalkan Tuhan Yesus supaya apa? Supaya Bapak mengetahui siapa Tuhan yang benar. Siap, betul Pak, betul. Jadi apa? Bapak meninggalkan Tuhan Yesus karena memang rancangan Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Dan sekarang Bapak benar-benar mengenali, oh ternyata ketika saya meninggalkan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Siap, Pak. Dan kita harus yakin itu Pak, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, semua adalah rancangan Tuhan. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ya Pak ya, itu yang terbaik di dalam kehidupan Bapak. Di dalam Kisah Para Rasul juga jelas sekali Pak, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kita harus yakin untuk itu. Mungkin itu aja Pak yang mau saya tambahkan Pak. Itu. Silakan dilanjutkan. Bang Kiki berapa tahun ya tinggalkan Islam? Tinggalkan Kristen? 4 tahunan Bang, 3-4 tahunan saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Ya. Akhirnya Tapi yang indahnya itu Bang, dulu ketika saya belum meninggalkan Tuhan Yesus kan saya cuma Kristen KTP kata orang. Ya. Nah tapi setelah saya meninggalkan Tuhan Yesus dan kembali memilih Tuhan Yesus, saya baru namanya tiap hari baca Alkitab, mencari kebenaran. Itulah rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan saya dan saya yakin di dalam kehidupan kita semua. Amin. Itu. Silakan. Yes, itu maksud saya tadi. Ketika kita kembali tidak sama seperti yang dulu, tetapi kita jauh lebih daripada yang dulu. Nah, itu. Ya kan? Ya, mantap itu, mantap. Bang Agus, Oke, lanjut, Bang Agus lanjut. tinggal di Semarang ya? Sudah ke Kalimantan saya, ke Kelapa Sawit. Oh. Oke. Kalimantan Barat, Kalimantan mana Bang? Kalimantan Tengah. Jadi berantem ya itu yang tadi saya bilang tadi, dia mengusir saya. Jadi saya langsung ke Kalimantan di perusahaan Kelapa Sawit Kalimantan Tengah, sebelahnya Palangkaraya. Oh. Pemain di Palangkaraya
Ya, DM saya Pak, kita boleh ketemuan saya di Palangkaraya Pak. Ya, saya di ini Pak, di Maliku. Mintin masuk nyebrang sungai itu Pak. Oh TT iya Baf. iya iya. Silakan ya Pak, kalau mau ke Palangka boleh di DM saya Pak, silakan. Siap, siap, siap. Nanti DM-DM-an aja Pak, minta nomor Pak. Nanti kalau Bapak pas ke Palangka nanti mampir di tempat Bang Kiki. Oke, amin. Ngobrol. Jadi siap Pak. Luar biasa. Jadi Iya, kalau bagus KTP ya. masih di sebelah, KTP dengan surat-surat masih di Nggak sebelah. apa-apa itu KTP. Pak, Karena ini Tuhan nggak pernah nanya ya. begini, KTP-mu mana? Nah, agamamu, Iya, nggak pernah agamamu ditanya apa? KTP-nya. Agamamu apa? Nggak ditanya. Mana KTP-nya? Orang tua udah Enggak, tahu kok. Pak. Ya. Orang Tuhan tahu, nggak pakai ditanya udah tahu dia. Gitu. Oke, gitu Bang Agus ya, tetap setia di dalam Kristus, banyak Siap, belajar, amin. semakin belajar semakin Siap, belajar. siap. Dan itu tadi Pak, pesan dari saya Pak, jangan sama lagi seperti yang dulu, tetapi harus jauh Pak, lebih siap. maju imannya, Siap, Pak. semangatnya, ya pengenalan akan Kristusnya harus jauh lebih. Jadi supaya Siap. orang-orang yang yang dahulu bisa terlewati oleh yang belakangan. Seperti itu Bang Agus. Semangat Siap. ya. Siap, Oke, semangat. Tuhan Siap, berkati siap. Bang, Tuhan berkati Bang. Terima kasih Amin, banyak amin, Pak. amin. Terima kasih banyak. Amin. Nanti izin saya turun Pak. Izin. Siap, Bang. Ya, siap Bang Agus, siap. Oke, Bang Kiki. Sehat, Bang Kiki? Tuhan Bang sehat. Sehat banget ya. Sehat banget Bang, puji Tuhan. Terima kasih bukunya ya Bang. Luar biasa Bang Pendi. Amin. Nanti kalau sudah baca satu, kasih tahu saya. Nanti saya bagikan yang lebih bagus daripada itu. Saya tidak Siap. bisa bagi dua-dua, takutnya nanti nggak dibaca satu. Oke, siap Bang Pendi. Ini ada tamu ini Bang. Silahkan Bang disapa dulu Bang. Salam, Pak Naperen. Shalom Bang Pendi, selamat pagi waktu Banjarmasin. Pagi Pak, pagi. Sehat Bapak? Sehat. Ini sudah pagi Pak di Banjarmasin Pak, 1:30 nih Pak. Iya. Di sini di tempat saya jam 12:13 Pak. Iya. Jam 1:20 nih Pak. Iya. Bagaimana Pak? Apa yang Bang Pendi kalau ke Banjarmasin DM Bang, biar kita ketemuan. Ya, nanti Bapak kalau saya ke Banjarmasin, Bapak kasih batu aki ke saya ya. Nanti kita carikan Batu Martapura. Habis Martapura. Pernah ke Martapura Bang? pernah. Saya banyak batu aki dari Martapura dia. Ada orang tua angkat saya di Banjarmasin. Di Benyamin. Bunyamin. Bunyamin. Oh dekat Bang. Nah, nanti kalau saya ke sana saya DM. Rencana saya Iya. semalam saya komunikasi dengan orang tua angkat. Habis Lebaran nanti saya ke sana. Iya. Kalau mau pelayanan ke Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan, misalnya pedalaman Bang, DM aja kita Bang. Siap. Oke, gitu aja. Salam kenal Pak Nabirong. Pak Naparen, siap. Salam kenal. Oke. Tuhan berkati ya, semangat ya. Ya. Belum bisa on cam saya Bang, karena pengikutnya belum banyak. Oh, baik. Oke, nggak apa-apa. Yang penting semangat ya. Ini Bang Iya, Kiki dari semangat. Kalimantan juga Oke. ini, Bang Naparen, Pak Naparen. Iya, Palangkaraya katanya. Kalau Bapak ada ke Palangkaraya kasih tahu beliau, Pak. Beliau jualan nasi goreng. Oh, mantap itu. Dari Mama. Itu masakannya Kalau saya katanya ke Palangkaraya, sering ke Palangkaraya saya Pak. DM-an Bapak nanti sama beliau, sama Bang Kiki. Oh iya. Hari itu Mampir. beliau kirimkan nasi goreng ke saya, dibilangnya ini enak kali Bang Pendi. Sampai ke sini saya lihat kenapa bau ya, ternyata sudah 3 hari baru nyampe Pak. Oke. Orang langsung Bang Pendi datang ke tempatnya gitu, Iya, jadi iya. makan di sana itu enak. Ya nanti kita bisa bertemu kalau saya ke sana. Di Palangkaraya banyak bipang tuh Pak, Bang Pendi. Oh iya ya. Iya Bang Kiki, banyak bipang Bang Kiki. Ada dibilang Bang Kiki dulu kalau ke sana disuruh kasih tahu supaya dikasih bipang. Iya, pokoknya kalau Bang Pendi ke daerah Kalimantan Tengah, kabarin kita akan fasilitasi untuk. Iya. Oke, siap. Kalau ketemu Bang Kiki, jangan minta nasi goreng. Ngapain? Dia mantan chef. Minta masakan yang enak. Minta masakan hotel. Ngapain nasi goreng? Iya. Ah.
Gua minta Saya- ini yang enak, steak Saya ini Bang Kiki, apa Bang gitu. Kiki, biasanya saya kalau di Palangkaraya di Pal 8 itu loh, yang ada RW, ada B2-nya itu. Wah, itu enak sekali Pak, banyak Pak. Tapi ada di Palangka itu satu tempat yang enak. Makanya kalau Bang Pendi ke Banjarmasin jangan lupa ke Palangka. Ayo kita sama-sama. Iya. Siap. Nanti kalau Bang saya ke Pendi, Palangka saya DM Bang Pendi Kiki, Bang aja Kiki. kawan. Bang Pendi aja kalian aja. Aku nggak diajak. Jangan. Oh iya. Ya. Bang Nabirong, iya. Kalau ke Kalimantan mampir lah. Jangan, DM aduh kita Panaparen, lah. Pak, jangan. Bapak belum tahu beliau kalau makan BPK itu. Aduh Pak, jangan. Gak cukup Pak. Kalau kita Nggak bisa lah apa-apa. satu-satu porsi, beliau nggak cukup Pak. Nggak apa-apa, kita kasih 3 porsi. Tuh gitu Bang Pendi, nggak pelit. Bang Pendi nggak mau ngajak aku Pak, nggak mau ngajak aku karena